serta umatnya yang senantiasa istiqamah meniti dan mengikuti jalan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai manusia tentulah menyadari bahwa kita adalah hamba Allah, dan kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam ujian, kesulitan serta musibah yang senantiasa kita rasakan di setiap waktunya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita rasakan bersama bahwa saat ini masyarakat kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian dan juga kesulitan hidup. Di antaranya kesulitan secara finansial, kelaparan, kekurangan harta, serta kesulitan dalam menghasilkan penghasilan yang cukup untuk kehidupan sehari-hari kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Sejatinya kalau kita menyadari kehidupan seorang manusia, memang Allah akan senantiasa uji dengan kesulitan hidup dan juga musibah yang senantiasa menimpanya. Ini tidak lepas sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dan firmankan di dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Balad ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia dalam berbagai kesulitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menginformasikan kepada kita di dalam ayat lain, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami timpakan, akan kami berikan kesulitan dan sungguh akan kami berikan kesulitan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, jiwa, dan juga buah-buahan. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala kabarkan wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa bersabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah dengan jelas memberikan informasi kepada kita bahwa memang sejatinya manusia selama dia hidup akan senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan ujian, kesulitan ataupun musibah yang akan senantiasa menimpanya selama hidupnya. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada hambanya yang senantiasa meminta pertolongan kepadanya, yang senantiasa memohon jalan keluar, yang senantiasa meminta diselesaikan segala kesulitannya dan dipermudah segala urusannya. Di antara bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah
dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Ma'asyiral muslimin, ya ma'asyiral Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui ternyata salah satu solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menggapai pertolongan Allah dari segala kesulitan yang menimpa kita adalah dengan memperbanyak zikir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah kita, mengajarkan kepada kita di antara zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada salah satu sahabatnya, yakni Abu Dzar, yakni Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul la haula wala quwwata illa billah, fa innaha kanzun min kunuzil jannah." Rawahu Bukhari wa Muslim. Katakanlah selalu wahai Abu Musa Al-Asy'ari, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini merupakan kekayaan surga. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di dalam hadis lain, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Dzar Al-Ghifari, juga pernah mendapatkan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awsani habibi sallallahu alaihi wasallam an uktsira min qaulin la haula wala quwwata illa billah. Berkata Abu Dzar Al-Ghifari, aku pernah dipesan oleh kekasihku sallallahu alaihi wasallam agar memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Sungguh pesan beliau tersebut merupakan zikir yang sangat agung, singkat kalimatnya namun padat artinya. Itulah yang dinamakan dengan zikir hauqalah, ucapan yang menunjukkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan bahwa seorang hamba tidak memiliki kemampuan apapun dalam menolak keburukan ataupun mendapatkan kebaikan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Suatu zikir yang membuat seseorang memperlihatkan dirinya benar-benar miskin dan rendah di hadapan Tuhannya. Karena itulah dirinya mutlak membutuhkan pertolongan dari Sang Maha Pencipta dan penentu segalanya. Tiada lain Allah Subhanahu wa taala. Suatu zikir yang terucap dari lidah seorang hamba yang hatinya bertauhid kepada Tuhan yang Maha Esa dan yang Maha Agung, yang merupakan sumber dari pertolongan, kemenangan, kemudahan, dan solusi segala permasalahan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Saya ja'alullahu ba'da usri yusra." Allah akan menjadikan setelah kesulitan suatu kemudahan. Quran surat At-Talaq ayat 7. Suatu zikir bagi tercapainya kesuksesan, solusi dan pemecahan masalah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga kabarkan di dalam Al-Qur'an
Surat Al-Anfal ayat 45. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bila mana kamu berhadapan dengan kelompok musuh, maka teguhkanlah pendirianmu dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu menang. Suatu zikir yang seharusnya seorang muslim melafalkannya dengan bahasa, ucapan, dan perbuatan. Sebab disitulah rahasia tauhid yang membuat seseorang bersikap rendah hati kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, memfokuskan perhatian kepadanya, serta merasa tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, pernyataan ini memiliki pengaruh yang mengagumkan dalam mengatasi persoalan-persoalan sulit, menanggung beban berat, khawatir ketika menghadap penguasa, dan mengarungi bahaya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Ada satu kisah agung yang menjadi bukti nyata bahwa kekuatan tauhid dapat mengurai segala problematika. Betapapun besarnya, dapat memecahkan segala persoalan serius, betapapun rumitnya permasalahan. Kisah ini diangkat oleh banyak pakar tafsir dari berbagai sisi. Minimal tingkat periwatannya adalah hasan. Al-kisah bahwa Auf bin Malik al-Ashja'i, putranya bernama Salim, tertawan oleh kaum musyrikin. Menghadaplah Auf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, musuh telah menawan putraku." Dia pun mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kemiskinan yang melilit dirinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, tidak pernah tersisa di tempat keluarga Muhammad kecuali satu mud, maka bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, serta perbanyaklah mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Menurut riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya bersama istrinya melaksanakan pesan itu. Lalu dia melakukan apa yang beliau pesankan. Maka ketika dia sedang santai di rumahnya, datanglah putranya yang sudah dilupakan oleh lawannya dengan membawa seekor unta yang kemudian ia berikan kepada ayahnya yang sedang membutuhkannya. Selanjutnya sang ayah pergi menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan berita perihal anaknya Auf dengan membawa untanya. Maka Nabi pun bersabda, lakukanlah menurut apa yang kamu sukai dan apa yang kamu perbuat terhadap untamu. Lalu turunlah ayat Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pastilah Allah menyediakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan mencukupi baginya. Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azimil jabbar al-alimi bima fid dhamairi wa khafiyil asrar. Asyhadu an la ilaha illallah al-karimil ghaffar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian Ibnu Abi Dunya meriwayatkan bahwa ketika Abu Ubaidah terkena embargo, Umar menulis surat kepadanya yang isinya, sekeras apapun penderitaan yang menimpa seseorang, pastilah Allah akan memberikan jalan keluar sesudahnya. Tidak mungkin suatu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Sambil mengutip sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 200. Itulah ketergantungan dan kepasrahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala serta pengucapan lisan dalam banyaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu mendatangkan solusi bagi segala keprihatinan betapapun rumit dan peliknya kehidupan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. La ilaha illallahul aliyyul azim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil karim. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika arju fala takilna ila nafsina tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih lana sya'nina wa la takilna ila nafsina tarfata ain ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirat illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.